Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan memilih salah satu materinya tentang PT atau perseroan terbatas. PT ini termasuk salah satu badan hukum secara legal karena sudah mendapatkan pengesahan dan disetujui oleh Menteri Hukum HAM. Jadi, bagaimana syarat pendirian PT? Syarat pendirian PT yang pertama minimal 2 orang. Minimal 2 orang untuk mendirikan PT tersebut. Syarat yang kedua, setiap masing-masing pemilik atau pemegang saham mengambil bagian saham itu pada PT yang akan didirikan. Yang ketiga, syarat untuk mendirikan PT harus adanya akta notaris. Jika tidak ada akta notaris, akta pendirian dan ditandatangani oleh notaris, maka akibatnya pendirian PT itu secara otomatis batal demi hukum. Sebelum PT itu dibawa dan disahkan dan disetujui oleh Menteri Hukum HAM, maka pendirian PT itu harus ada akta pendirian dari notaris, baru dibawa untuk disahkan dan disetujui oleh Menteri Hukum HAM. Modal dalam PT ini terbagi 3, modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Maksud ketiga ini, yang pertama, modal dasar. Modal dasar ini modal yang harus diserahkan oleh pemiliknya sepenuhnya. Modal ditempatkan ini maksudnya pendiri atau pemilik saham, pemegang saham mengambil modal tersebut untuk melunasi saham dari PT itu, meskipun ada yang lunas atau ada yang belum. Nah, itu disebut dengan modal ditempatkan. Modal yang ketiga, modal disetor. Nah, ini modal disetor ini maksudnya adalah modal usahanya itu harus disetor oleh pemilik PT itu dengan syarat 25% dari anggaran dasar, dari modal dasar. Itu sudah ditentukan dalam Undang-Undang PT, harus disetor sekitar 25% dari modal dasar, dari anggaran dasar. Jadi, mendirikan PT itu bukan mendirikan usaha kecil, tapi mendirikan suatu usaha untuk bisa menghasilkan investasi yang lebih besar lagi. Maka dari itu, manfaat mendirikan PT ini, masa waktunya itu nggak ada batas. Waktunya itu bisa lebih panjang karena PT ini adalah salah satu investasi yang lebih besar. Jadi, untuk mendirikan sebuah PT itu memerlukan modal yang besar. Maka dari itu, mendirikan suatu PT itu dia memang benar-benar difikirkan untuk investasi ke depannya agar masa waktu pendirian PT tersebut lebih panjang, meskipun masanya itu nggak ada batas waktunya. Bagaimana? Jadi para pendiri PT itu dia memikirkan bagaimana supaya PT tersebut bisa berdiri selamanya, tidak ada kata bangkrut atau dan lain-lain, supaya PT ini bisa terus semakin hari semakin tahun berganti tahun semakin maju pendirian PT tersebut. Jadi masa pendirian PT ini tidak ada batasnya gitu. Jadi waktunya itu bisa kapan aja kita mau, 5 tahun, 3 tahun, atau 10 tahun. Kalau emang takdirnya udah untuk berhenti, ya berarti sampai situ PT itu berdiri. Jadi masa berdirinya PT itu tidak ada waktunya, terserah, karena dia merupakan suatu investasi yang investasi untuk masa depan. Terus manfaat berdirinya PT itu bisa efisiensi manajemen, tapi kewajibannya terbatas. Hanya lingkup perusahaan tersebut saja. Tapi karena kewajiban terbatas, ya jadi ya hanya sekitar gitu saja. Tapi masanya itu
lebih panjang nggak ada batas waktunya. Kelemahan dari membentuk PT ini itu yang pertama, kelemahannya itu sulit untuk mendapatkan perizinan dalam pengorganisasian, karena mendirikan PT itu kan modalnya besar, terus apalagi terbentuknya mendapatkan perizinan pengorganisasian itu juga membutuhkan biaya yang besar. Nah, itu kelemahan dalam membentuk PT, jadi lebih banyak mengeluarkan biaya. Setelah PT ini resmi mendapatkan pengesahan dan persetujuan dari Menteri Hukum HAM sebagai badan hukum, maka pendirian PT ini secara independen dan legal. Lalu, harta kekayaan pribadi pemilik PT atau pemegang saham PT tersebut terpisah dengan harta kekayaan PT itu sendiri. Tanggung jawabnya pun terbatas, dan nama PT tidak boleh sama dengan nama PT yang lain. Itu sudah ada dalam peraturan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang PT. Sekian dan terima kasih dari video ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata, perbuatan, atau kesalahan dalam pereview materi. Saya mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.